Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah barik lana fi umrina, Allah barik lana fi amalina, wa barik lana fi ma razaqtana. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li masyaikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa li ukhadina wa akhwatina wa liman ahsan lil ma'ruf wa liman haqqun alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngasuh ngaji sore di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa beraktivitas, bisa beramal, bisa bekerja. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan dan juga memberkahi kegiatan ngasuh kita sore hari ini. Semoga bisa memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita semuanya. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita sudah memulai pekan lalu membaca kitab Nashihul Ibad dengan membuka sampulnya dan membaca muqaddimahnya. Dan kita sudah diperkenalkan oleh Imam Nawawi, pensyarah kitab muallif atau penulis kitab Syarah Nashihul Ibad, yang aslinya adalah kitab Al-Munabbihat alal Istidad Liyaumil Mi'ad, karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, kita diperkenalkan oleh Imam Nawawi bahwa dalam kitab aslinya, dalam Al-Munabbihat, ini ada 214 makalah. Ini subjudulnya. Ada 45 hadis dan selainnya adalah asar atau nanti ungkapan dari para sahabat dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke kitab Al-Munabbihat, karena kitab Al-Munabbihat itu dimulai dari Al-Masna. Nah, jadi Imam Nawawi mengungkapkan mencari berkah dengan memasukkan 2 hadis yang dia terima dari syekhnya. Kita baca ini, silakan kalau yang di Zoom bisa melihat di tag. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anal ana uridu tabarruka bi idyani hadisaini syarifaini jalilaini. Dan sekarang wa-ana dan sekarang al-ana, wa-ana dan saya, al-ana sekarang ini uridu at-tabarruk. Uridu saya ingin at-tabarruk, mencari mendapatkan berkah. Bi'idyani hadisnya ini dengan memasukkan 2 hadis syarifah ini yang mulia, jalil yang agung. Jadi Imam Nawawi setelah menerangkan tentang isi buku Al-Munabbihat yang terdiri 214 makalah itu, artikel itu atau nasihat, lalu beliau mengharap berkah dari Allah dengan menambahkan 2 hadis. Fal hadisul awal, hadis pertama, tentang hadis ini beliau punya pengalaman sendiri. Ajazani bihi al-allamah asy-syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami Tumal Madani. Hadis yang pertama adalah hadis yang diijazahkan kepadaku. Jadi ini ijazah itu salah satu tradisi dalam ilmunya santri. Jadi mendapatkan ijazah, mendapatkan makna ijazah itu kan kewenangan, kebolehan. Ya, jadi diijazahi
diberikan kewenangan, diberikan pelajaran oleh Al-Allamah yang sangat alim, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hambali, yaitu bahwa Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman. Ini nama Arab itu sekarang yang model begini bolak-balik. Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman. Jadi nama kakek dan cucunya sama. An-masyayikhi, dari para guru-gurunya, muttasilan, yang bersambung ila Abi Dzar Al-Ghifari. Ini kalau dalam sanad namanya sanad muttasil. Yang kalau belajar ilmu hadis, bahwa di antara syarat hadis hasan dan hadis sahih atau hasan itu adalah muttasilus sanad. Ini Imam Nawawi memiliki sanad muttasil sampai ke Abu Dzar Al-Ghifari hadis ini. Jadi hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu fi ma yarwihi an rabbih. Jadi dari Rasulullah sallallahu fi ma yarwihi, hadis yang Rasulullah riwayatkan an rabbih, dari Tuhannya. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Nah, qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini kalau yang di hadis Arba'in, hadis ini ada di hadis nomor 24. Di hadis ini, yang dimasukkan Nawawi ini, kalau di Arba'in hadis nomor 24, yang banyak isinya cukup panjang, dan di antara judulnya adalah isi hadis ini, Fadlullahi ala ibadi, kemurahan Allah pada hambanya. Ini hadis qudsi namanya. Jadi hadis qudsi yang didefinisikan oleh para ulama bahwa hadis qudsi adalah wahyu Allah yang bukan Al-Quran. Ya, diberikan kata qudsi untuk menisbatkan. Jadi menisbatkan, bedanya dengan hadis nabawi. Kalau nabawi nisbatnya kepada Nabi. Tapi kalau qudsi dinisbatkan kepada Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus. Bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan muta'abad bitilawati, kalau qudsi ini tidak mutawatir dan tidak muta'abad bitilawati. Nah, ini ada banyak lagi tentang yang pengertian hadis qudsi, dan ini isinya, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku. Waja'altuhu, dan aku jadikan kedoliman itu bainakum, di antara kalian, muharroman, sesuatu yang diharamkan. Maka fala tadzalamu, maka janganlah engkau saling mendolimi. Ini prinsip yang sangat indah yang Allah ajarkan kepada kita lewat hadis qudsi yang Rasulullah sampaikan. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah berbuat dolim, dan Allah mengharamkan kedoliman atas dirinya. Dan karena itulah kemudian Allah menegaskan bahwa kedoliman adalah juga haram, diharamkan bagi sama manusia. Maka fala tadzalamu, janganlah saling mendolimi, saling merugikan. Nah, karena prinsip kalau dalam hubungan manusia itu adalah ta'awanu, saling membantu. Jadi namanya kedoliman bisa karena merugikan, bisa mengintimidasi, bisa bikin tidak nyaman orang lain pada saat terdolimi. Ini yang diingatkan di hadis ini. Lalu poin kedua, ya ibadi wahai hambaku, kullukum dolun. Semua kalian dolun, tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya, berikan petunjuk kepadanya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kemampuan akal manusia yang paling jauh itu hanya bisa mendefinisikan isi dunia ini berguna atau tidak berguna. Jadi, akal manusia yang paling hebat hanya bisa berpikir dari balik yang ada, yang kelihatan, yang tampak nyata di alam semesta. Tapi akal manusia betapapun hebatnya memiliki keterbatasan. Sehingga ada kelemahan mengingat masa lalu, dan juga nanti ada kelemahan untuk
memprediksi masa depan, apalagi sampai masa depan yang jauh. Makanya ketika orang tidak mendapatkan hidayah Allah, nah, itu pasti hidupnya akan ya paling itu salah jalan, karena ada jalan hidup yang harus manusia ketahui bahwa hidup kita tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti hidup ke akhirat. Makanya kita diajarkan fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ini tentang hidayah macam-macam itu ya. Jadi Allah beri apa namanya? Ada hidayah yang sudah Allah berikan kepada manusia agar manusia memilih dalam bentuk agama. Tapi ada juga dalam bentuk pertolongan. Misalnya, jadi pertolongan agar orang itu mengikuti apa yang dia ketahui. Pertolongan untuk bisa mengikuti kebenaran yang dia ketahui. Karena ya, sekali lagi, bahwa kelemahan manusia antara nafsu dan akal, itu ketika beradu dalam dirinya, jadi kadang-kadang sesuatu yang diketahui manfaatnya, itu juga tidak tertarik untuk dipilih. Nah, sedangkan sesuatu yang jelas madorotnya, ya itu masih juga dipelihara. Ini contoh yang paling gampang itu ya. Jadi iklan rokok itu kan dibungkusnya bahkan serem gitu kan. Jadi merokok membunuhmu. Tapi tetap saja, meskipun semua ahli mengatakan itu berbahaya, tapi ya itulah manusia. Betapa sulitnya menghentikan budaya itu, misalnya itu kan, bahwa jadi pengetahuan tidak menjamin orang bisa menjadi benar. Contohnya paling gampang itu. Padahal teorinya bahwa pengetahuan itu akan menuntun orang mencapai kebenaran. Tapi ya nggak selalu kan, ada ini faktor lain, hidayah Allah. Nah, kalau dalam agama ya misalnya, kurang apa sih ahlul kitab mengenali Nabi misalnya. Yang kalau dalam Al-Quran sampai dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Tapi ya begitulah. Ada faktor lain yang membuat mereka tidak mau menjadi pengikut Nabi, nggak mau beriman. Atau misalnya contoh Abu Thalib, itu misalnya gitu kan, kurang apa gitu. Jadi perlunya memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah Allah. Jadi bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sampai apa namanya, bisa mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah ma'adal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa annal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya ibadi, berikutnya yang ketiga, ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'iun. Semua kalian ja'iun adalah orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, aku berikan makan kepada kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau salah satu ayat di surah Abasa, jadi ada firman Allah, falyanduril insanu ila ta'amih, anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadda wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Tentang, coba perhatikan makanan manusia. Jadi ini kan rahmat Allah yang luar biasa. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan makanannya. Dan kalau kita renungkan, tidak mungkin manusia ini bisa lepas dari karunia Allah dalam bentuk makanan, pernafasan oksigen, atau bahkan air minum. Itu nggak mungkin manusia menciptakan sendiri. Jadi Allah lah yang memberikan makanan itu semuanya. Maka fastat imuni ut'imkum, mintalah makan kepada aku, akan berikan makan kepadanya.
Salah satu pengalaman menarik tentang ketergantungan makan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ungkapan tauhid Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi surah Asy-Syu'ara surah ke 26 ya. Di ungkapan Nabi Ibrahim tentang ketergantungan makannya kepada Allah, ayat ke-79 surah Asy-Syu'ara, tentang Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, dari ayat ke berapa itu, kisah Nabi Ibrahim ya. 78 misalnya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini pernyataan tauhid Nabi Ibrahim tentang urusan makan, sampai dia yakini bahwa dialah Allah yang yut'imuni wa yasqin, yang memberikan aku makan, memberikan aku minuman. Makanya dalam cerita yang lain di surah Ibrahim, di surah ke-14, begitu Nabi Ibrahim ditugaskan untuk membawa keluarganya ke Makkah, yang ungkapan yang sangat indah di surah Ibrahim ayat ke-35 ya. Surat Ibrahim ayat ke-35. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ayat ke-37 surah Ibrahim. Jadi, urusan makan. Jadi, udah ini tahu situasinya, memang itu Makkah yang digambarkan di ayat 37 surah Ibrahim itu adalah biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram. Tapi ya sekali lagi, jadi yang dicari orang di tempat seperti itu untuk ketergantungan makan itu diletakkan di nomor yang kesekian. Maka yang lebih minta Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalat faj'al afidatan minan nasi ta'wi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ada permintaan warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Dan kita bisa merasakan, membuktikan sampai hari ini, doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan, yang diungkapkan berapa abad yang lalu, Makkah yang tidak ada tanamannya, tapi berlimpah buah-buahnya. Fastat imuni ut'imkum. Kita di Indonesia ini tanamannya banyak, buahnya impor. Gitu ya. Kalau yang impor Makkah sih ya nggak apa-apa, memang nggak ada tanamannya. Wah, lembah tandus kok. Ya ini, kalau mau lihat salah satu bukti, fastat imuni ut'imkum. Doa Nabi, ada juga doa itu di surah Al-Baqarah, itu juga ada. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Rasa berikutnya, ya ibadi wahai hambaku, kullukum ma'arin. Semua kalian adalah orang yang telanjang, nggak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Jadi ini yang bisa maknanya bisa sangat luas ini kalau kalimat ini. Nah, ini kan faktanya juga pakaian itu juga buatan manusia kan biasanya itu. Jadi yang bikin kain, bikin baju manusia. Tapi kalau ditelusuri, bahan baku untuk bikin pakaian ya nggak akan jauh dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat hujan lalu tumbuh tanaman. Nah, tanaman itu ada yang bisa langsung diproduk menjadi benang dan kemudian menjadi kain, ada yang harus tanamannya itu dimakan dulu sama dombanya bulunya dipintal menjadi wol baru. Tapi semuanya akan sangat tergantung kepada karunia Allah. Pakaian misalnya. Ada juga kalau mau dimaknai lain, makna lainnya bahwa jadi dikatakan berpakaian itu ya fastaksuni.
Aksukum, mintalah kamu pakaian kepadaku. Jadi standar pakaian menurut Allah itu yang gimana? Kalau mau ke sana ya, ini agak apa namanya, melebar sedikit. Jadi standar berpakaian menurut Allah itu kayak apa? Insya Allah nanti pada umumnya siapapun ketika menghadap Allah akan mengenakan pakaian, apalagi yang muslimah ini akan ketika menghadap Allah akan menggunakan pakaian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya. Tapi ya alangkah bagusnya misalnya kalau berpakaian menurut perintah Allah ini tidak nunggu nanti menghadap Allah. Jadi apa namanya, bagusnya ya ketika sebelum menghadap Allah itu ya berpakaian yang menurut Allah itu kira-kira yang diminta seperti apa misalnya. Ini fastaksuni aksukum, mintalah kamu pakaian kepadaku, aksukum akan aku berikan pakaian. Ini kalau zaman sekarang rasanya sih udah sandang murah, pangan mahal. Kalau sandang murah. Ya ibadi wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian tuhtiuna, kalian itu melakukan kesalahan. Nah, ini kemudian populer di kita, al-insan mahalul khotok wan nisyan. Wahai hambaku, innakum tuhtiuna. Sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan. Billaili wan nahar, siang dan malam. Salah mulu. Nah, itu. Udah berusaha untuk benar, tetap aja ada salahnya. Ada keterbatasan akal manusia, pengaruh macam-macam itu bisa membuat, atau bahkan misalnya ya lupa, itu kan bisa jadi salah. Jadi pengalaman para mahasiswa yang pernah sekolah itu kan tadinya sudah tahu, tapi pas ujian lupa, ya salah juga. Kalian itu bisa melakukan kesalahan billaili wan nahar. Nah, tapi ini yang menarik ini. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wa ana dan saya dan aku aghfiru, mengampuni ad-dunuba dosa jami'an semuanya. Allah ampuni semua dosa hambanya. Maka fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Yang kalau dosanya kepada Allah lebih simpel. Asal sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, Allah menjamin aghfir lakum. Aku ampuni kalian. Kalau pengen lihat kemurahan Allah dalam ampunannya ini, paling gampang ya silahkan baca hadis terakhir kitab Arba'ina Nawawiyah. Kalau membaca itu tentang ampunan Allah kepada hambanya, itu juga dalam hadis qudsi. Hadis qudsi yang begitu luasnya ampunan Allah kepada hambanya, begitu murahnya ampunan Allah kepada hambanya, selama hambanya mau minta ampun. Dan di antara syarat minta ampun itu adalah beriman kepada Allah, la yusyriku bihi syai'ah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun punya dosa sebanyak apapun, tapi kalau masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu bisa menjadi poin penting untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ampunan, maka Allah menyerukan fastaghfiruni, minta ampunan kepadaku, aghfir lakum, akan aku ampuni kalian. Ya ibadi, kalimat berikutnya, ya ibadi wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablughu dharri, kalian tidak akan sampai membahayakanku. Jadi kalau seandainya seluruh umat manusia di dunia ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun nggak akan mencelakakan Allah. Ini kan kalau kita melihat dunia dengan pandangan makro,
maka kan akan menjadi sangat kecil sekali. Nah, apalagi manusia, bumi yang terasa lebar ini, nah, itu kalau dilihat dengan makro alam semesta, ya cuman kecil sekali. Seperti cincin di padang pasir, kira-kira gitulah. Nah, itu kecil banget. Jadi, maka bagaimana ini alam yang sekecil itu akan membahayakan Sang Maha Pencipta? Itu nggak mungkin lah. Lan tablughu dzarri fatadurruni. Walan tablughu, dan kalian tidak akan sampai naf'i, memberikan manfaat kepadaku, fatan fauni, lalu kalian memberikan manfaat kepadaku. Jadi durhakanya para ahli maksiat tidak membahayakan Allah, taatnya para ahli ibadah nggak menambah manfaat pada Allah. Fatan fauni. Allah Maha Al-Hayyul Qayyum. Apa namanya? La ta'khudhu sinatu wa laum. Jadi Allah Maha ini ya, Al-Qayyum, tidak terpengaruh oleh hambanya. Mau durhaka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Mau taat ibadah semuanya tidak menambah kesempurnaan Allah. Makanya diterangkan di kalimat berikutnya, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, jika awwalakum, manusia pertama, wa akhirakum, dan manusia terakhir. Yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan yang terakhir di antara kalian, wa insakum, bangsa manusia, wa jinnakum, dan bangsa jin. Dari pertama sampai terakhir. Kanu, mereka berada ala atqa qalbi rajulin min wahidin minkum. Yang kalau seandainya dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya dalam level ala atqa, dalam level yang paling bertakwa, semuanya bertakwa, ala qalbi rajulin minkum, levelnya takwa yang paling bertakwa semuanya. Mazada dzalika fi mulki syai'a, mazada, ketakwaan itu tidak menambah, dzalika ketakwaan, fi mulki, dalam kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Jadi enggak nambahin, meskipun semuanya berbakti, bertakwa kepada Allah. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, jika saja yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan yang terakhir di antara kalian, wa insakum, manusia, wa jinnakum, dan bangsa jin. Kanu, adalah mereka itu semuanya ala afjari qalbi rajulin wahidin. Jadi semuanya menjadi orang yang durhaka sedurhaka-durhakanya. Jadi maksud apa? Durhaka yang paling durhaka mentok. Mana koso, tidak mengurangi, tidak berkurang dalika yang demikian itu, min mulki, dari kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Ini beda dengan kekuasaan manusia. Manusia kekuasaannya kalau rakyatnya nggak setia, ya kekuasaannya jatuh. Nanti kalau rakyatnya setia, apalagi banyak penjilatnya, ya itu kekuasaannya bisa makin kokoh. Jadi menambah, makanya kalau cara menambah kekuasaan dengan menambah banyak kesetiaan, gitu. Tapi kalau banyak yang membangkang, kekuasaan bisa jatuh. Ini kalau manusia. Makanya di antara kecerdasan penguasa itu ya direkrut sebanyak mungkin yang akan bisa menjadi, nah ini itulah penyokong kekuasaannya, bentuk kesetiaan. Itu. Tapi bagi Allah nggak ngaruh di hadis ini. Mau setaat apapun nggak nambah kekuasaan Allah, mau sedurhaka apapun nggak akan mengurangi kekuasaan Allah. Oke ya, jadi beda. Makanya
Kalau rusak ngaku jadi Tuhan itu kelewatan. Orang kekuasaannya sangat terbatas. Apalagi di Indonesia dibatasi undang-undang, dibatasi waktu. Kalau orang mau minta jabatan, minta ditambah itu, ya kalau pengalaman saya, kita yang pernah sekolah, pernah itu, atau nonton bola. Jadi tambahan waktu itu adalah bukti kegagalan. Jadi karena gagal menciptakan gol atau gagal mengalahkan lawan di 90 menit yang disediakan, nah, tambah waktu lah 2 kali 15 menit. Tambahan waktu itu kan karena gagal tadi. Tapi kalau dalam 90 menit sudah bisa berhasil mengalahkan lawan, nah nggak perlu pakai tambahan waktu. Atau yang mahasiswa yang bisa efektif, misalnya semester berapa bisa menyelesaikan kuliahnya, dia nggak perlu tambahan semester lagi. Atau dalam satu semester dia bisa menyelesaikan misalnya tugas akhirnya, dia nggak perlu tambahan waktu lagi. Jadi orang yang minta tambahan waktu itu kalau pengalaman yang pernah sekolah adalah pengalaman orang gagal. Itu kan yang pernah ujian, karena nggak berhasil menjawab ujian pada waktu yang ditetapkan 120 menit itu, akhirnya tambah waktu dong Pak, misalnya gitu. Tapi ya pengalamannya kalau yang tambah waktu dikasih tambahan juga nggak bisa juga biasanya. Biasanya kalau yang ujiannya sudah waktunya dikasih masih nggak selesai, biasanya ya memang nggak selesai. Wallahu alam bishawab. Itu pengalaman yang sekolah, nggak tahu kalau pengalaman di pemerintah beda lagi atau sama, nggak tahu lah ya. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, jika orang pertama kalian, wa akhirakum, dan yang terakhir kalian, wa insakum, manusia kewajinnakum, dan bangsa jin, manusia jin semuanya, qamu, mereka berdiri fi so'idin wahidin, di satu daratan, Jadi semuanya ngumpul, manusia dari pertama sampai terakhir. Kemudian bangsa jin juga dari pertama terakhir, berkumpul semuanya. Fasa aluni, lalu mereka semuanya meminta kepadaku. Lalu fa'atoitu, aku berikan. Kulla insanin, setiap orang, kami berikan mas'alah tahu permintaannya. Yang minta ini, semuanya diberikan. Diberikan semua permintaan manusia. Yang minta uang, minta apa, wah itu kalau dicerita hadis Nabi kan gitu kan. Persepsi orang sesuai dengan zamannya. Cerita orang susah itu, orang buta, orang belang, orang yang kepalanya botak, begitu tawarin mau minta apa, akhirnya kan minta apa yang paling dia suka. Yang kepalanya botak pengen ada rambutnya, yang buta pengen melek, yang kulitnya belang pengen kulitnya glowing ya kalau sekarang gitu ya. Nah setelah dikasih semuanya ditawarin lagi, kalau kalian dikasih tawaran dunia, kalian minta apa? Ada yang satu mintanya kambing, ada yang minta sapi, minta unta, semuanya diberikan. Jadi, kalau semua permintaan manusia itu diberikan, nah ini fa'atadu masalah tahu, dalam kemurahan dan luasnya anugerah Allah, mana koso, tidak berkurang, dalika, tidak mengurangi dalika semua permintaan itu, mimma indi, dari apa yang ada di sisiku. Jadi kalau manusia minta semuanya dan permintaan semuanya diberikan, nggak akan mengurangi kekuasaan dan rahmat Allah, illa kecuali kama yankusul mihyatu, sebagaimana yankusu mengurangi al-mihyatu jarum, ida udkhilal bahro, ketika dimasukkan ke dalam laut. Ini akan mudah kita pahami kalau kita menggunakan cara pandang makro. Ya sehebat-hebatnya manusia di dunia itu kan sekali lagi
dunia bumi yang menjadi tempat tinggal manusia itu kalau dilihat dengan cara pandang makro alam raya, itu kan ya hanya seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Itu buminya. Lah terus manusianya seperti apa? Nah yang diperlukan manusia itu apa? Itu sangat kecil sekali. Makanya jadi kalau semuanya diberikan ini nggak akan mengurangi kekayaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ya kalau memohon kepada Allah, kalau dalam doa Nabi Zakaria kan walam akum bidu'a ika robbi syakiya, ya, dan aku tidak pernah merasa gagal kalau memohon kepadamu ya Allah. Itu keyakinan yang begitu luar biasa dari Nabi Zakaria, padahal sudah lebih dari 100 tahun pengen punya anak, nggak punya anak. Tapi harapannya nggak pernah pupus. Nah, makanya ya diberikanlah kemudian anak yang mubarokan, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Itu keyakinan, ujian hidup yang tidak mengubah husnudzonnya kepada Allah. Jadi meskipun secara dohir manusiawi ya, sampai bahkan ketika dikabulkan doanya sempat kaget-kaget juga. Nabi Zakaria gitu kan, gimana bisa punya anak? Saya sudah tua, istri juga sudah renta, nah, gimana punya anak? Tapi ya begitulah keyakinannya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Oke, ini tentang anugerah Allah. Nah, kemudian penutupnya ini, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya, sesungguhnya ini a'malukum adalah amal kalian. Jadi ya, yang penting adalah manusia itu ada pada amalnya, bukan pada apa yang diterimanya. Nah, kalau kita pakai patokan ini menarik. Jadi manusia itu tergantung di a'malukum, amalnya. Jadi produktivitas amal manusia itulah yang menjadi nilainya sebagai manusia, bukan dari apa yang diterimanya. Jadi makanya bisa saja, jadi ya, yang terbaik ketika menjadi anak adalah misalnya dari birrul walidain. Tapi ketika menjadi orang tua, maka yang terbaik adalah bertanggung jawab kepada anak-anaknya, gitu kan? Ya masing-masing ini namanya amalukum, pada amalnya. Nah ini ya kadang ada pengaruh-pengaruh juga sih, bahwa amal itu kan sebab atau akibat. Ini kalau mau dibikin logika simpel, perbuatan sebab atau akibat. Ada orang yang menjadikan amal itu sebagai akibat. Kalau dia mendapatkan kebaikan menjadi orang baik, kalau dapat keburukan menjadi orang buruk. Ini lemah, karena amalnya hanya akibat. Tapi kalau amal itu dia jadikan sebagai sebab, nah, itu menarik, gitu kan. Jadi menjadikan perbuatan amalnya, amal perbuatannya adalah sebab untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini yang lebih real teori ini, bahwa perbuatan manusia itu sebagai sebab, bukan sebagai akibat. Itu yang lebih menarik. Karena pada saatnya ini kan, balasan yang akan manusia terima itu sesuai dengan amalnya. Ini kan, innama hiya a'malukum. Sesungguhnya ini adalah amal kalian, uhsiha. Nah, ini yang juga menarik juga. Jadi mari kita kuatkan bahwa ihsa, hitungan, uhsiha, kami menghitungnya, lakum, bagi kalian. Allah yang mencatat amal, Allah yang menyimpan catatan amal itu. Bahkan dalam surah Al-Mujadilah ya, manusia sudah lupa dengan amalnya, tapi Allah tidak lupa dengan catatan itu. Ahsahu wa nasuh.
Al-Mujadil ayat ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang menghitung, Allah yang mencatat, Allah yang merekap. Nah, rekap itu ihsa itu. Jadi ini kalau kita lebih percaya dengan ihsa hitungan Allah, ini semoga akan membantu hati kita makin ikhlas dalam beramal, tidak terpengaruh oleh hitungan dan pandangan manusia. Inilah pertanggungjawaban amal yang penting untuk terus kita jaga, bahwa amal ini adalah lillahi ta'ala, Allah yang mencatatnya, Allah yang merekamnya, dan nanti Allah yang memberikan balasan. Kalau itu yang lebih kuat di hati kita, maka insya Allah pujian orang tidak akan membuat kita menjadi kegirangan. Celaan orang tidak akan membuat kita kehilangan semangat. Insya Allah itu jadi karena kita menjadikan amal sebagai sebab kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan ini kita percaya tentang ihsa, hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhsiha. Kalau kita nulis sendiri, nyatet sendiri, gampang lupa, udah lupa lupa catatannya, lupa ya udah. Nah, nyatetnya di HP, HP-nya hilang. Udah lupa lagi gitu kan. Nah, ini tentang ihsa hitungan Allah. Jadi kalau kita sudah menguatkan keyakinan ini, maka sekali lagi, jadi penilaian sama manusia menjadi tidak penting bagi keikhlasan kita. Tapi nanti penilaian manusia itu menjadi penting dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ini juga boleh juga nanti. Kalau kita bekerja di instansi, bekerja di negara, pertanggungjawaban negara ya harus. Bekerja kepada seseorang ya tetap. Ihsoknya orang itu juga penting sebagai pertanggungjawaban duniawi. Itu nggak menafikan untuk pertanggungjawaban akhirat ya. Jadi tentang perhitungan ini. Tapi yang di kalimat hadis ini bahwa jadi amal perbuatan manusia yang pertama, yang utama ini ada dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya ada amal yang tidak perlu catatan manusia misalnya, ya kayak tentang sholat kita, tilawah kita, dzikir kita, memang perlu itu manusia untuk tahu misalnya. Ya kan nggak penting-penting amat kan misalnya. Wallah alam kalau masih ada yang menjadikan gimana sholat jamaahnya rajin enggak, ya gimana tilawah Qur'annya banyak enggak. Wallah alam kalau masih yang pakai begitu-begitu, ya kembali bahwa ada amal yang memang spesial lillahi ta'ala, ada amal yang nanti ada kaitannya dengan pekerjaan sama manusia. Ini jangan dibolak-balik. Kadang-kadang kita bolak-balik. Urusan amal kepada Allah, minta yang menilai manusia. Tapi amal yang berkaitan dengan pekerjaan kepada sama manusia, maunya dinilai sama Allah. Ini kan bolak-balik. Ya, mari kita dudukkan. Kalau pekerjaan itu adalah mandat dari sesama manusia, maka pemberi mandat berhak memberikan penilaian. Oke kan, jadi misalnya mohon maaf, pejabat yang mendapatkan mandat dari rakyat, ya harusnya rakyat juga punya kewenangan untuk menilai dia layak apa enggak. Ya misalnya kan gitu kan. Jadi kalau kita jadi murid, itu kan layak, harus mau dinilai oleh guru. Kita menjadi guru dinilai oleh kepala sekolah, oleh guru yang lain, bahkan oleh murid bisa menilai guru karena dia menjadi pengguna manfaat. Kalau muridnya misalnya nggak serta dengan gurunya, boleh kan. Kalau zaman sekarang kan boleh komplain, nggak suka dengan Pak Guru itu, ya boleh-boleh saja. Karena itu pekerjaan yang berkaitan dengan manusia. Oke, jadi kalau coba kita pilih gitu. Jadi mana amal yang memang khusus kepada Allah dan mana amal yang berkaitan dengan sesama manusia.
Nah, kalau bisa kita pilih itu, maka kita pilih, ya insya Allah akan lebih nyaman menjaga keikhlasan. Yang hanya kepada Allah, yang nggak perlulah untuk sampai di apa namanya, dinilai-nilai oleh manusia, misalnya gitu kan. Mohon maaf ya, kayak misalnya gitu. Gimana tahajudnya? Kalau dalam misalnya sekali-sekali untuk sekedar pengingat misalnya, gitu, pengingat ya. Tapi kalau untuk menjadi standar penilaian kok rasanya gimana? Jadi a'malukum uhsihalakum. Jadi kalau kembali kepada ini amal, siapa yang nyuruh, siapa yang memberikan ganjaran pahala. Oke ya, jadi kalau kita dudukkan di sana mungkin akan lebih nyaman. Jadi kalau memang itu perintah Allah, maka Allah yang mencatat, Allah yang akan apa namanya memberikan balasan. Kalau itu perintah manusia, kontrak sama manusia, maka manusia juga punya hak untuk memberikan penilaian. Wallahu a'lam. Jadi lama kok jadi ke situ ya. Jadi tentang amal wa ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Jadi aku simpan, aku catat untuk kalian semuanya. Summa uwaffikum. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan memberikan balasan, melunasi. Summa uwaffikum. Kemudian aku lunasi kalian. Di apa? Al-wafa gitu. Dibayar lunas. Jadi enggak di apa namanya, enggak dikredit, enggak dicicil. Jadi uwaffikum. Kemudian aku bayar lunas. Al-wafa. Jadi bayar dengan sempurna. Bahkan kalau dalam bayaran Allah, wah itu luar biasa kan. Jadi kaedah dalam balasan Allah, kalau kebaikan minimal 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu kan misalnya. Jadi yang beberapa ayat, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi barang siapa yang datang kepada Allah dengan amal kebaikan, maka balasannya 10 kali lipat, misalnya gitu kan. Sampai ada yang kalau ayat tentang apa sedekah infak ya, Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilika masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Ada yang sampai nggak berbilang, seperti puasa kan, saumuli wa nazibih misalnya. Ini kalau kebaikan minimal 10 kali lipat. Nah, itu wafikum. Tapi kalau keburukan, ini maha adilnya Allah, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kalau keburukan yang setimpal. Makanya kalau dalam amal kok tidak berharap kepada balasan Allah, ya akan rugi sendiri. Balasan amal itu ya yang bisa sampai minimal 10 kali lipat hanya Allah. Kalau manusia ya manusia, semuanya terbatas. Summa uwafikum, lalu aku akan berikan balasan lunas. Iya, ini kebanyakan hurufnya ya. Yang ditampilkan yang besar ini. Ini cuman iya, nggak pakai nun. Iya. Jadi ya sesuai dengan amal itu. Sesuai dengan amal yang manusia lakukan. Faman wajada khairon, maka barang siapa yang mendapati catatan amalnya adalah kebaikan, jadi yang tercatat nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata yang tercatat adalah kebaikan-kebaikan. Falyahmadillah, maka bersyukurlah, memujilah kepada Allah. Jadi gimana kok yang kebaikan? Ya, yang kebaikan terjaga dengan keikhlasan. Yang keburukan terhapus oleh amal kebaikan, oleh taubat. Nah, itu bisa juga kan? Jadi semua amal kebaikan bagi orang beriman itu punya
manfaat untuk menghapus keburukannya. Misalnya dalam hadis Nabi bahwa wudhu bisa menghapus dosanya mata, sholat bisa menghapus dosa di antara sholat satu ke sholat berikutnya, puasa Ramadan bisa menghapus dosa antara Ramadan ke Ramadan, dan seterusnya gitu kan. Sampai orang yang haji mabrur maka kaya mawaladatu ummuh, dosanya bersih sebagaimana baru lahir dari rahim ibunya. Jadi amal kebaikan itu memiliki manfaat menghapus dosa. Nah, tapi juga yang harus hati-hati, amal kebaikan bisa terhapus oleh di antaranya yang disebutkan kemusyrikan, oleh riya. Kalau yang diingatkan itu kan tentang kemusyrikan, itu akan menghapus amal asyrokta layah batonna amaluka. Kalau kamu syirik, kamu musyrik, maka amalmu akan hangus. Catatannya ya hangus. Misalnya kalau dalam ayat tentang sodakoh, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan membangkit-bangkit dan menyakiti. Atau misalnya catatan kebaikan itu bisa hapus yang terkenal oleh riya misalnya. Riya annas itu juga, jadi yang tadinya sudah tercatat kebaikannya menjadi hapus oleh riya. Jadi kalau sudah berhasil, alhamdulillah, misalnya sudah bisa tahajud atau apa, yang nggak usah di selfie misalnya gitu. Mohon maaf ini kadang-kadang ya moga-moga itu dalam konteks tahadus bin nikmah lah, jangan sampai itu menjadi apa namanya, jangan sampai ada unsur riya di sana misalnya kalau share apa gitu ya, itu moga-moga itu. Jadi tahadus bin nikmah untuk menjadi inspirasi kebaikan bagi yang lain, moga-moga. Jadi kalau yang didapati catatan amal adalah kebaikan, falyahmadillah, hendaklah memuji Allah, alhamdulillah kalau dapat baik. Waman wajada, dan barang siapa yang mendapati ghaira dzalika, bukan kebaikan. Nah, ini kalimatnya itu memilihnya tidak disebut keburukan, tapi ghaira dzalika, bukan khairon. Jadi kalau yang didapati itu bukan khairon, selain khairon, fala yalumanna, maka janganlah sekali-kali menyalahkan. Jadi sekali-kali menyalahkan illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Kalau keburukan ya nggak ada yang salah kecuali diri sendiri, karena ini tentang teori pertanggungjawaban. Setiap oranglah yang bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Orang lain yang mempengaruhi, bahkan setan, hanya jadi penggoda. Menjadi penggoda. Jadi kita nggak bisa mengalamatkan, oh ini gara-gara dia nih saya begini, ya enggak. Ya tetap yang salah diri sendiri. Kenapa mau mengikuti? Setan saja yang godain itu, begitu nanti orang sudah celaka, ya udah tinggalin aja. Itu bisa banyak cerita itu di surah Al-Ibrahim ayat 22 dan lain-lain itu ya. Atau di surah apa yang ada, kama tali syaitani idqala lil insani kfur falamma kafara inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Al-Mumtahanah ya. Itu wallah alam. Jadi penggoda itu ya begitu. Ya, pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Manusia juga begitu. Jadi kalau kita salah ngikut misalnya, ya yang diikuti juga nanti nggak bertanggung jawab. Di surah Al-Baqarah itu 160-an. Ittabaru alladina tubi'u minal ladina taba'u wara'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Di awal Al-Baqarah itu masih ayat 166 itu juga. Akhirnya ya orang tanggung jawab diri sendiri. Sampai kata orang yang salah ngikut gitu. Wa qala alladziina taba'u 167. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minkum kama tabarra'u minna. Jadi kata para pengikut yang disesatkan,
kalau saya dulu, kalau saya bisa balik ke dunia lagi, saya akan berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian berlepas diri dari kami. Jadi ini bahayanya salah ngikut ya. Dan itu banyak sekali cerita di Al-Quran mengingatkan tentang pertanggungjawaban pada diri sendiri. Ada juga yang dalam surah apa itu akhir Al-Ahzab itu juga menarik ada cerita itu. Di apa di hari kiamat ini ayat ke-67 68. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami dulu mengikuti para pimpinan kami dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan jalan kami. Rabbana atim bil adabi wal anhum la'nan kabiro. Ya Allah ya Tuhan kami berikan kepada mereka adab 2 kali lipat. Nah ini ada juga jadi seperti itu, tapi itu tidak ada guyonannya. Jadi apa namanya cerita ada seorang imam, tapi ini candaan di Arab ya, pakai bahasa Arab. Ada seorang imam yang dikeluhkan oleh jamaah itu sholatnya panjang-panjang, apa bacaannya panjang. Ya, padahal menurut imam itu udah nggak panjang-panjang, tapi dikeluhkan itu panjang. Akhirnya ya oleh pengurus, oleh ketua, kalau sekarang DKM-nya kalau di kita ya, itu ngingetin imam. Jadi sholatnya jangan panjang-panjang lah, jadi baca yang pendek-pendek aja. Akhirnya ya imamnya itu dia baca ayat ini nih, Al-Ahzab ayat 67 dan 68. Di rakaat pertama setelah waladhdallin amin, dia baca ayat ini. Wa qalu rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Langsung ruku. Rakaat pertama pendek kan? Kalau yang tahu artinya nanti bisa. Nah, rakaat keduanya setelah faladhdallin dia baca lagi Rabbana atihim bi'faini minal adabi wal anhum la'nan kabiro. Lalu selesai sholat salam, akhirnya pengurusnya ketuanya datang lagi ke imamnya. Udahlah silakan baca apa aja, jangan 2 ayat itu. Wallahu alam bisawab. Jadi ini kembali bahwa ada cerita apa namanya di kalimat terakhir hadis ini, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan kecuali diri sendiri, karena ini kaedah pertanggungjawaban. Setiap orang di hari kiamat kelak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, nggak bisa menyalahkan orang lain. Wallahu alam bisawab. Demikian sore hari ini, udah lewat waktunya yang dapat kami baca. Insya Allah pekan depan kalau nanti waktunya bisa, kalau ada perubahan yang kita sepakati, kita lanjutkan di hadis kedua yang diinsertkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nashihul Ibad ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf, dan saya kembalikan ke Pak Ramli.